Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bambang Sugiarto. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. HR Bukhari dan Muslim. Kali ini kita menginformasikan salah satu materi dari Sekolah Orang Tua Hebat pertemuan ke-11, yaitu penelantaran anak. Melakukan penyegaran suasana dengan yel-yel. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Siapa kita? Kelompok hebat, selalu sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Yes, yes, yes. Saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat. Lebih baik dilakukan agar saya jadi paham. Itu kunci kesuksesan. Sekolah Orang Tua Hebat pertemuan ke-11, perlindungan anak. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan pilar utama pembangunan karena sangat menentukan kemajuan bangsa. Kualitas SDM yang antara lain dicerminkan oleh derajat kesehatan, tingkat intelijensia, kematangan emosional dan spiritual, serta produktivitas sangat ditentukan oleh kualitas pada usia dini, yaitu dari janin hingga anak berusia 6 tahun. Mengembangkan pemahaman orang tua tentang pentingnya tahun-tahun awal kehidupan anak sangatlah penting. Orang tua perlu memiliki keterampilan pengasuhan dan stimulasi yang efektif dan praktis, serta komitmen untuk mendorong tumbuh kembang dan perlindungan anak. Program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua terkait pengasuhan anak yang holistik, yaitu pengasuhan yang menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar akan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Sekolah Orang Tua Hebat ada 13 pertemuan dengan judul dari setiap pertemuan sebagai berikut. Pertemuan pertama, perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak. Pertemuan 2, memahami konsep diri yang positif dan konsep pengasuhan. Pertemuan 3, peran orang tua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Pertemuan 4, menjaga kesehatan anak usia dini. Pertemuan 5, pemenuhan gizi anak usia dini. Pertemuan 6, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada anak usia dini. Pertemuan 7, stimulasi perkembangan gerakan kasar dan gerakan halus. Pertemuan 8, stimulasi perkembangan komunikasi aktif, komunikasi pasif, dan kecerdasan. Pertemuan 9, stimulasi perkembangan kemampuan menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial. Pertemuan 10, pengenalan kesehatan reproduksi pada anak usia dini. Pertemuan 11, perlindungan anak. Pertemuan 12, menjaga anak dari pengaruh media. Dan pertemuan ke-13, pembentukan karakter anak usia dini. Hormati anak Anda. Seringkali orang tua meminta anak untuk menghormati mereka tanpa menunjukkan rasa hormat kepada anak.
Jika Anda tidak menghormati anak Anda, maka anak tidak akan menghormati Anda. Layli Perry. Tujuan: meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai hak anak, meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai ancaman bahaya fisik dan non-fisik bagi anak usia dini, meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai jenis-jenis kekerasan dan perlindungan diri anak usia dini. Hasil yang diharapkan: orang tua mencatat kelahiran anak dan membuat akte kelahiran anak. Orang tua mengetahui jenis-jenis kekerasan dan perlindungan diri kepada anak. Orang tua mengajarkan adanya potensi bahaya kepada anak dan memberitahukan orang dewasa yang dipercaya untuk menolong anak. Orang tua memperkenalkan kegunaan dan bahaya dari benda-benda di sekitar, seperti perabot rumah tangga dan bahan kimia, termasuk bahaya listrik. Orang tua mengawasi lingkungan pertemanan anak. Orang tua mengajarkan anak untuk berani mengatakan tidak ketika menghadapi tekanan dari orang lain. Orang tua mengetahui prosedur pelaporan kekerasan terhadap anak. Tepuk hak anak. Hak hidup, misalnya pemeriksaan kesehatan rutin sejak anak dalam kandungan, memberikan makan dan minum yang sehat dan cukup bagi anak. Hak tumbuh kembang, misalnya pemenuhan gizi seimbang, makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayuran untuk anak. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai usianya. Hak perlindungan, misalnya memastikan anak mempunyai akte kelahiran, memastikan anak terhindar dari kekerasan, memastikan lingkungan yang aman di sekitar anak, misalnya bahaya dari benda-benda di sekitar seperti perabot rumah tangga dan bahan kimia, termasuk bahaya listrik. Hak partisipasi, misalnya anak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Definisi penelantaran pada anak. Penelantaran anak adalah tindakan tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, sosial, atau ekonomi anak di bawah 18 sampai 21 tahun oleh orang tua atau wali, seperti nafkah, makanan, tempat tinggal, atau kasih sayang. Tindakan ini merupakan kekerasan yang melanggar hukum pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang PKDRT, dan dapat berdampak serius pada kesehatan mental serta perkembangan anak. Bentuk-bentuk penelantaran anak. Fisik: gagal memenuhi kebutuhan dasar, kebersihan, pakaian, nutrisi, dan tempat tinggal. Emosional: tidak memberikan kasih sayang, dukungan, atau membiarkan anak terpapar kekerasan rumah tangga. Medis: menunda dan menolak memberikan perawatan kesehatan yang diperlukan. Pendidikan: membiarkan anak tidak sekolah atau bolos. Pengawasan: membiarkan anak dalam situasi berbahaya dan kurang pengawasan. Dampak penelantaran: masalah kesehatan fisik dan perkembangan terhambat, gangguan kognitif dan masalah emosional trauma, masalah perilaku dan risiko tinggi penyalahgunaan zat adiktif di kemudian hari.
pada anak. Kriteria penelantaran terhadap anak sebagai berikut: yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, di tempat umum, dan sebagainya. Tidak pernah atau tidak cukup memberi ASI, MPASI, dan makanan cukup. Tidak diberikan stimulasi perkembangan yang sesuai dengan usia anak. Menitipkan atau meninggalkan anak sendirian sehingga menimbulkan ketelantaran. Apabila sakit, tidak dibawa ke fasilitas atau layanan kesehatan. Kekerasan fisik pada anak. Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan pada anak secara lahiriah atau jasmania, seperti cubitan, pukulan, tendangan, dan tindakan lainnya pada fisik anak yang dapat melukainya. Kekerasan emosional. Kekerasan emosional adalah suatu tindakan yang meremehkan dan merendahkan anak, sehingga anak rendah diri dan merasa tidak berharga. Contoh, kritik yang diberikan secara terus-menerus, memanggil dengan nama buruk, mengatakan pada anak bahwa dia jelek, membentak atau mengutuk anak seperti menjuluki bodoh atau idiot, candaan yang merendahkan, mengucapkan kata-kata yang memperlakukan anak di depan orang banyak, menggoda anak mengenai penampilan fisik atau berat badannya, menyatakan menyesal karena anak tidak terlahir dengan jenis kelamin sesuai harapan orang tua, menolak untuk memeluk atau menunjukkan sikap kasih sayang, dengan sengaja meninggalkan anak sendirian di rumah atau di tengah keramaian, tidak mengikut sertakan anak dalam aktivitas keluarga, memperlakukan anak yang sudah besar, remaja atau dewasa muda seperti anak kecil, mengkucilkan anak dari keluarga. Kekerasan emosional. Tidak mengizinkan anak membuat keputusan sendiri yang masuk akal, mengupload foto atau video anak dalam keadaan telanjang, menangis atau bersedih di media sosial, menyebutkan anak dengan secara jelas sebagai korban dengan nama lengkap dan alamat lengkap di surat kabar, TV, media sosial, mengucilkan anak dari pergaulan, bullying di sekolah atau lingkungan bermain. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual pada anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism International merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua, di mana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan. Bentuk-bentuk pelecehan seksual itu sendiri dapat berupa tindakan perkosaan ataupun pencabulan. Akibat kekerasan pada anak. Dampak-dampak kekerasan pada anak antara lain: terus berpikir sebagai korban, bersifat agresif dan melakukan kekerasan, rendahnya kepercayaan diri, mengalami trauma, gangguan kesehatan dan pertumbuhan, bersikap murung hingga depresi, sulit mempercayai orang lain, sulit berkonsentrasi, luka, cacat fisik atau kematian, susah tidur.
Potongan cerita bergambar sebagai berikut. Pada suatu hari, Rangga bersama Ibu Asih dan Pak Iman menonton sinetron. Sinetron yang ditonton tersebut bercerita tentang seorang bapak yang baru pulang kerja. Kemudian anak perempuannya mengajak si bapak bermain. "Pak, ayo main bola denganku." Si bapak menjawab dengan kasar, "Ah, kamu main sendiri saja." Bu Asih, kasihan anak itu. Pak Iman, "Semoga bapak tidak seperti itu ya, Bu." Rangga terdiam melihat sinetron tersebut. Keesokan harinya, Rangga meletakkan mainannya sembarangan tanpa dibereskan. Ibu Asih, "Rangga, tolong letakkan pada tempatnya mainanmu, nak." Rangga menjawab dengan nada tinggi, "Ah, Ibu, aku lagi capek. Ibu saja yang bereskan." Rangga mengikuti gaya di sinetron. Wajah Ibu Asih kaget karena mendengar Rangga bicara kasar seperti itu. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk menghindari melakukan kekerasan pada anak? Pengabaian, penelantaran, kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual terhadap anak. Apa yang harus dilakukan jika mengetahui ada anak yang terlantar, mengalami kekerasan fisik, emosional, dan kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggal? Apa saja benda-benda berbahaya atau kondisi berbahaya yang ada di rumah yang perlu dijelaskan kepada anak bahwa benda atau kondisi tersebut berbahaya? Apa yang harus dilakukan orang tua dan masyarakat untuk membuat lingkungan aman dari kekerasan pada anak? Apa yang harus dilakukan orang tua untuk menghindari pengabaian penelantaran terhadap anak? Senantiasa memberikan perhatian kepada anak, memperhatikan kebutuhan fisik anak, makan, tempat tinggal, sarana bermain, dan kebutuhan mental anak. Memberikan pelukan, kata-kata positif, dan penuh kasih sayang. Menghindari melakukan kekerasan fisik pada anak. Memperbanyak sabar. Menggunakan disiplin positif dalam mengatasi perilaku anak dengan membuat aturan bersama anak. Menjalankan peraturan yang dibuat bersama. Perkataan positif dalam menyelesaikan masalah dengan anak. Selalu mengingat dampak buruk dari kekerasan fisik pada anak. Menghindari anak dari pelecehan emosional seperti penghinaan dari temannya atau dari anggota keluarga lainnya. Mengajarkan anak untuk berani mengatakan tidak kepada orang yang menghina atau melecehkannya. Tumbuhkan rasa percaya diri pada anak dengan memuji hal baik yang ada pada anak. Ajarkan anak untuk selalu bercerita tentang kegiatannya sehari-hari. Menghindari anak dari pelecehan seksual. Ajarkan anak jenis sentuhan yang baik dan tidak baik. Sentuhan baik, misalnya bersalaman, mengusap rambut. Sentuhan yang tidak baik, misalnya sentuhan di anggota tubuh yang ditutupi baju. Sentuhan pada anggota tubuh dari lutut hingga bau, termasuk alat kelamin. Ajarkan anak anggota tubuh yang boleh dan tidak boleh dipegang orang selain orang tua dan pengasuh. Melindungi identitas dan diri anak yang menjadi korban. Menenangkan keluarga atau orang tua anak yang menjadi korban. Menginformasikan kepada orang tua anak yang menjadi korban jika bukan orang tuanya sebagai pelaku. Jika orang tua sebagai pelaku, maka segera laporkan pada pihak berwajib. Menenangkan jiwa anak yang menjadi korban. Memastikan luka fisik anak bisa segera diatasi.
melaporkan kepada pihak yang berwajib. Apa saja benda-benda berbahaya atau kondisi berbahaya yang ada di rumah yang perlu dijelaskan kepada anak bahwa benda atau kondisi tersebut berbahaya? Benda berbahaya, alat listrik, stop kontak, air panas, benda tajam, bahan kimia, benda mudah pecah, dan lainnya. Kondisi berbahaya, sumur berdinding rendah, jurang, sungai, lubang di perkarangan, dan lainnya. Jelaskan kenapa benda dan kondisi tersebut berbahaya bagi anak, sehingga anak mengerti kenapa ia harus menghindar benda dan kondisi tersebut. Apa yang harus dilakukan orang tua dan masyarakat untuk membuat lingkungan aman dari kekerasan pada anak? Mengawasi kegiatan anak-anak di lingkungan tempat tinggal. Memastikan selalu ada orang dewasa, orang tua yang mendampingi anak-anak saat bermain. Membuat aturan di masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Mengapa anak harus dilindungi? Anak adalah semua penduduk yang berumur di bawah 18 tahun dan yang masih dalam kandungan, belum matang fisik dan mental. Anak mendapatkan ASI, gizi, imunisasi, dan jaminan kesehatan. Anak diasuh oleh keluarga alternatif untuk menanamkan kasih sayang, nilai positif, agama, dan norma sosial. Anak memiliki hak untuk akte kelahiran, memperoleh identifikasi dari negara. Anak mendapat pendidikan, memanfaatkan waktu luang, beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkreasi. Anak mendapat perlindungan hukum. Anak-anak harus dilindungi dari kekerasan fisik, dipukul kekerasan psikis, dan kejahatan seksual, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Bagaimana melindungi anak dari kekerasan fisik dan kejahatan seksual? Waspada, banyak pelaku kekerasan fisik dan kejahatan seksual dilakukan oleh orang yang dikenal anak. Bangun komunikasi dengan anak. Hargai pendapat dan seleranya, walaupun mungkin orang tua tidak setuju. Jika anak cerita sesuatu hal yang sekiranya membahayakan, tanya anak bagaimana mereka menghindari bahaya tersebut. Dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian. Orang tua belajar untuk melihat dari sudut pandang anak. Jangan cepat mengkritik atau mencela cerita anak. Ajarkan anak tidak ada orang yang boleh menyentuh bagian pribadi, pantat, dada, paha, maupun kelamin. Jika ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, jelaskan bahwa itu salah, melecehkan, dan melanggar hukum. Beranikan dan bangun kepercayaan dari anak untuk menolak dan lari jika ada orang yang menyentuh bagian tubuh pribadi anak. Apa yang harus dilakukan jika Anda mengira bahwa ada anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau kejahatan seksual? Beri anak lingkungan yang aman agar dia dapat bicara kepada Anda atau orang dewasa yang dapat dipercaya. Yakinkan anak bahwa dia tidak bersalah dan tidak melakukan apapun yang salah. Yang bersalah adalah orang yang melakukan hal tersebut kepadanya. Cari bantuan untuk menolong kesehatan mental dan fisik.
dalam Undang-Undang Hak Anak, anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak untuk dirahasiakan namanya. Jaga rahasia kejadian dan data pribadi anak agar tidak menjadi rumor yang akan menambah beban penderitaan mental anak. Konsultasikan dengan aparat di negara yang dapat dipercaya bagaimana menolong anak tersebut. Laporkan kejadian ini kepada Komisi Anak Nasional 08111002727, WhatsApp Perlindungan Anak 08111291299, WhatsApp Korban Kekerasan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Kesimpulan, ada 4 hak anak: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Hak anak dilindungi oleh undang-undang. Orang tua berkewajiban memenuhi hak anak. Ada 4 jenis kekerasan pada anak, yaitu kekerasan fisik, pelecehan emosional, psikologis, pelecehan seksual, pengabaian penelantaran. Kekerasan pada anak akan berakibat buruk, bisa melukai fisik anak, bahkan hingga kematian, dan mengganggu perkembangan jiwa anak. Semua anak di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga siapapun yang melakukan kekerasan pada anak, termasuk orang tua anak sendiri, akan berhadapan dengan hukum dengan ancaman pidana kurungan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pelaporan kasus. Jika mengetahui kasus penelantaran anak, masyarakat dapat melapor ke pihak kepolisian atau layanan perlindungan anak. Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pengaduan korban kekerasan anak Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Mohon maaf apabila ada sikap, perilaku, dan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.